Shalom teman-teman. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Elizabeth Amolokoro. Saya Exxon Moitabela. Saya Priska Rasi. Saya Desinta Ejatun. Saya Dina Calon. Saya Deron Desa. Materi yang akan kami bahas tentang misi gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC. Pada bisa silakan. Pada tahun 1605, Katolik VOC membuat benteng-benteng Portugis di Banda dan di Ambon. Orang-orang Kristen di Ambon dan Lease yang telah merupakan sekutu orang-orang Portugis menjadi rakyat company. Sebaiknya orang-orang Islam di situ musuh kawakan orang-orang Portugis tadi menjadi sekutu VOC. Namun demikian, kedatangan orang-orang Belanda membawa satu hadiah besar bagi kampung-kampung Kristen, malahan bagi seluruh Ambon dan Lease. Sebab mereka itu berhasil mengikat perjanjian perdamaian antara semua kampung di pulau-pulau itu. Berhentilah peperangan antara kampung yang selama masa Portugis menjadi salah satu halangan besar bagi perkembangan agama Kristen VOC adalah badan perdagangan. Selanjutnya saya berikan kepada Priska. Yang kedua, gereja di Sulawesi Utara dan Sangir Talaut pada tahun 1536 sampai 1800. Dalam tahun 1560, agama Kristen mendapat tempat berpijak untuk juga di Sulawesi Utara dan Kepulauan Sangir Talaut. Di sini pula penyebaran kekristenan jalan menjalin dengan persaingan antara orang Portugis dan Ternate, kemudian orang-orang Spanyol dan orang-orang Belanda. Pada tahun 1563, Sultan Hairun bermaksud hendak mengirimkan pasukan-pasukan tentara ke Sulawesi Utara dan menaklukkan daerah itu, tetapi rencana itu diketahui oleh orang-orang Portugis dan mereka tidak suka akan perluasan kekuasaan Sultan yang akan menjadi akibatnya. Oleh karena itu mereka berusaha mendahului Sultan sesampai di Manado dan Sangisanari. Pater Magalhaes disambut dengan gembira. Pater Magalhaes menggunakan waktu 2 minggu dalam mengajar mereka tentang pokok-pokok agama Kristen. Lalu raja dan 1.500 orang rakyat dapat mandikan. Pada waktu itu Raja Pulau Siau berada juga di Manado dan dia pun minta Ripper mandikan dan Magalhaes mengunjungi juga beberapa daerah lain di Sulawesi Utara, di Kediaman atau di pantai daerah Gorontalo. Ia membaptis 2.000 orang setelah pengajaran selama 8 hari. 5 tahun kemudian, seorang misionaris lain membaptis seorang raja dari Pulau Sangir bersama rakyat. Tetapi misionaris melihat bahwa cara ini kurang bertanggung jawab. Apa gunanya membaptis banyak orang tanpa persiapan? Di seluruh daerah Bisi makin lama makin jelas bahwa orang tidak sungguh-sungguh dijauhkan dari kekafiran kalau mereka dibaptis dan disuruh menghafal beberapa doa dan rumuskan Kristen lain. Dan yang hidup di luar pusat-pusat kegiatan misionaris itu, tetapi hidup menurut kepercayaan dan tata susila agama nenek moyangnya. Dengan alasan itu tidak bersedih membaptis Raja Bola dan penduduk daratan Minahasa walaupun mereka minta dibaptis. Yang berikut, misi di Sulawesi Utara, menjadi harapan yang baik, penduduk daratan Minahasa, Raja Bolak, Manogodo, Raja Gorontalo, dan Raja Bagai semua meminta supaya seorang misionaris datang berkunjung ke daerah. Hubungan dengan agama Islam di Banda dari semula menimbulkan kesulitan orang-orang Banda. Giat sekali membujuk orang-orang Belanda masuk agama mereka dan usaha mereka membawa hasil juga. Hal ini adalah
bertentangan dengan perjanjian yang telah diikat, dan karena itu menjadi salah satu sebab pecahnya perang setelah pulau-pulau Banda ditaklukkan. Kisah penduduk yang sebagai masih beragama nenek moyang mau dibawa kepada agama Kristen, tetapi sudah tidak ada lagi kepercayaan dan hasilnya. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya batasi 3 penanya. Buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, perkenalkan nama saya Rita Sofia Renate. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Metode hafalan rumusan apa saja yang dipakai oleh misionaris Belanda bagi orang-orang Kristen? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Metode hafalan rumusan apa saja yang dipakai? Metode hafalan rumusan apa saja yang dipakai oleh misionaris Belanda bagi orang Kristen? Shalom. Shalom. Di sini yang saya ingin tanyakan, siapa yang membuat benteng-benteng Portugis di Banda dan di Ambon pada tahun 1905? Portugis di Banda dan di Ambon pada tahun 1605. Itu di pembahasan pertama. Baik, salam. Perkenalkan nama saya Petrus Darahur, biasa dipanggil Simon. Pada kali ini saya mau bertanya, siapa yang terjadi? Siapa itu Corpus Christianum dan apa perannya dalam masa peralihan agama di Ambon? Christianum. Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kakak Petrus. Pertanyaannya itu, siapa itu Kristianum dan apa perannya dalam agama di Ambon? Ini kakak, ini bukan ini orang, tapi ini adalah lembaga. Namanya Corpus Christianum. Itu adalah masyarakat, itu adalah satu kesatuan gereja sebagai jiwa dan negara, sebagai tubuh Kristen. Jadi itu bukan nama orang, tapi itu adalah lembaga. Itu sebagai tubuh Kristen. Baik, bagi saudara Petrus, apa ada sanggahan? Baik, kami akan melanjutkan. Pertanyaan berikut dari Kakak Michael. Siapa yang merebut benteng Portugis dari Banda dan di Ambon pada tahun 1605? Yang merebut itu adalah Angkatan Laut VOC yang merebut benteng-benteng Portugis di Banda pada tahun 1605. Apakah ada sanggahan dari Kakak Michael? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Karinta, yaitu metode hafalan rumusan apa saja yang dipakai oleh orang Kristen. Metode hafalan rumusan yang dipakai oleh orang Kristen itu seperti Alkitab dan doa-doa. Demikian hasil jawaban dari kami, lebih dan kurangnya akan